Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang evaluasi dan penilaian pembelajaran. Evaluasi dan penilaian pembelajaran dilakukan oleh guru untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah guru melakukan beberapa skenario pembelajaran, melakukan strategi pembelajaran, nah pada akhirnya tetap yang dilihat adalah bagaimana tujuan pembelajaran itu tercapai. Mulai dari awal, tujuan pembelajaran itu diidentifikasi di akhir pembelajaran. Namun, guru mulai merencanakan itu kalau dalam cakupan pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah yang beberapa banyak sekolah sudah menggunakan kurikulum merdeka, guru bisa melakukan yang pertama dari yang namanya penilaian diagnostik. Dia bisa melihat tentang karakteristik siswanya. Kedua, dia bisa melihat tentang gaya belajarnya. Ketiga, guru bisa melihat kecenderungan cara belajarnya. Nah, berdasarkan penilaian atau evaluasi diagnostik yang dilakukan, digunakan oleh guru sebagai dasar untuk merencanakan strategi pembelajaran apa yang dilakukan, untuk merencanakan media apa yang akan digunakan. Aktivitas-aktivitas yang dirancang melalui penilaian diagnostik diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, oleh karena itu, penting kiranya melakukan evaluasi atau penilaian diagnostik sebelum pembelajaran dimulai. Pada beberapa aktivitas pembelajaran setelah evaluasi diagnostik dilakukan, yang perlu dilakukan adalah melihat ketercapaian tujuan pembelajaran di setiap penggalan atau beberapa materinya. Jadi setiap sesi, guru harus melakukan yang namanya evaluasi formatif. Evaluasi formatif digunakan sebagai bentuk pengayaan dan juga penilaian yang digunakan untuk perubahan atau yang biasa digunakan istilah untuk perbaikan proses pembelajaran. Evaluasi formatif itu dibutuhkan tidak hanya oleh siswa, tetapi evaluasi formatif itu juga dibutuhkan oleh guru untuk melakukan refleksi, untuk melakukan remedial misalkan, untuk melakukan perbaikan proses-proses pembelajaran di kemudian hari. Setelah evaluasi formatif dilakukan, kemudian muncul refleksi dan juga perbaikan pembelajaran, langkah terakhir adalah dilakukan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan oleh guru untuk menjustifikasi apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di awal itu sudah tercapai sepenuhnya atau belum. Jika sudah, maka guru bisa memberikan penguatan berupa nilai yang bagus, berupa hadiah, atau beberapa hal yang lain yang diharapkan penguatan itu memicu sikap positif yang muncul selama ini itu akan muncul di kemudian hari. Namun, jika belum, maka guru bisa melakukan, tergantung kebijakan ya, melakukan yang namanya remedial. Tentunya, remedial yang dilakukan harus sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Tidak menyeluruh, tetapi berdasarkan kebutuhan di siswanya masing-masing. Dalam melakukan penilaian pembelajaran, guru bisa melakukan corrective feedback. Corrective feedback dilakukan guru untuk melihat dampak yang dihasilkan dari aktivitas pembelajaran yang dinilai. Ada dua bentuk, yaitu sifatnya yang negatif dan yang kedua sifatnya positif, yaitu masing-masing dari sikap yang dimunculkan dari siswa, apakah itu negatif, apakah itu positif. Nah, sikap negatif diharapkan dari corrective feedback yang diberikan oleh guru itu akan hilang atau minimal akan berkurang pada masa yang akan datang. Nah, untuk sikap positif dimungkinkan untuk terus terjadi berulang-ulang kali pada kesempatan pembelajaran berikutnya. Fungsi dari pemberian feedback seperti ini digunakan untuk pengembangan keberlanjutan baik untuk aspek pembelajaran maupun untuk aspek pengembangan diri siswa yang akan terus terlibat aktif dalam pembelajaran. Ketika membuat penilaian, tentu yang penting juga harus disiapkan guru adalah membuat rubrik penilaian. Rubrik penilaian digunakan oleh guru sebagai acuan untuk menilai siswa dan oleh siswa digunakan untuk memaksimalkan bisa proyek, bisa aktivitas, bisa partisipasi siswa di dalam kelas. Nah, maka oleh itu yang namanya rubrik pembelajaran bisa dimanfaatkan oleh siswa maupun guru di dalam memaksimalkan tujuan pembelajaran.